Anda masih di Saat Teduh, tentunya bersama saya Francisca Rati dan Bapak Alex Nanlohi. Nah Pak Alex, tadi saya mau tanya satu kasus lagi nih. Iya. Biasanya nih di kehidupan kita ada aja orang ngomong, oke, saya mengampuni. Tapi dalam hatinya dia ngomong, biar Tuhan saja yang membalas. Iya. Nah bagaimana itu? Apakah itu juga gambaran mengampuni atau tidak sih? Ada kalimat yang menarik dalam ayat yang kita baca tadi bahwa ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Lalu kalimat berikutnya, sama seperti Kristus telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi sebenarnya kita harusnya bicara pengampunan itu dari melihat apa yang sudah Tuhan juga lakukan untuk mengampuni kita. Dan ketika Tuhan mengampuni kita kan Tuhan nggak ngomong gitu ya. Ya saya ngampunin biar aja kebalas nanti gitu ya. Tapi Biar nanti justru saya yang balas. balas. Tapi justru itu dalam firman Tuhan dalam bagian yang lain dikatakan sejauh timur dari barat. Aku menjauhkan pelanggaranmu, dosa-dosamu. Sehingga tidak kebetulan firman Tuhan ini mengingatkan kita sama seperti Kristus mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Sehingga bagaimana mengampuni ketulusan kita harusnya kita diinspirasikan oleh pengampunan yang Kristus berikan bagi kita. Nah, biasanya nih Pak, apalagi kalau kita hidup di Jakarta ya, Iya. banyak hal-hal kecil yang udah memancing emosi kita Iya. ya. Seperti misalnya kalau kita lihat nih di jalan macet, orang pasti muncul emosi dan serempet sana, serempet sini, dan anak kecil mungkin yang di jalan berantem. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk hal-hal kecil rutinitas kita sehari-hari nih? Saya pikir kembali melihat inspirasi pengampunan Kristus. Mari kita ingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dari kayu salib yang begitu mengerikan, kalimat yang keluar pertama kali adalah sebuah doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita ingat ini, kita bawa ini dalam hidup kita, maka bukan berarti kita tidak pernah akan mengalami emosi lagi gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita emosional, akhirnya kita marah, kita mungkin disalah mengerti, disakiti, atau mungkin mobil kita kebaret gitu ya. Itu membuat kita akhirnya belajar, Tuhan tolong saya di dalam situasi-situasi hidup yang begitu biasa. Kiranya pengampunanmu menginspirasi aku untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Ya karena kadang-kadang justru kondisi sekitar ya. Iya. Biasanya yang memancing Yang kita mancing gitu ya. untuk sesama mengampuni Dan gitu ya. apalagi kalau pakai istilah lu jual gue beli gitu ya. Jadi kesannya kayak ya saling membalas itu hal yang biasa. Dan saling membalas seperti sebuah lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkalnya. Tapi ketika Kristus berkata ampunilah, ketika orang mungkin sedang membalas kita, berhenti di kita, kita katakan, no, bagian saya adalah mengampuni dia, bukan membalas. Jadi yang perlu kita lakukan nih kuncinya kita pada saat kita mulai Iya. terpancing emosi, kita lebih baik duduk diam. Begitu. Diam dulu, tenang dulu. Kita berkata, Tuhan tolong. Mungkin dalam situasi-situasi yang sederhana, jangan sepelekan doa. Doa adalah kesempatan kita, Tuhan tolong aku. Tuhan, tolong aku bisa belajar mengampuni, belajar lebih sabar. Sebatas apa sih Pak kita bisa mengampuni? Kalau ditanya batas, ya tiada batasnya. Tidak ada batas. Sebagaimana Kristus mengampuni kita. Satu waktu seorang ibu pernah datang dan cerita, Pak, saya ditipu teman dagang saya. Lalu ibu ini berkata demikian, saya itu seorang yang baik. Kalau orang baik sama saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya, Pak, saya bisa lebih jahat sama dia. Lalu kemudian dia berkata, menurut Bapak bagaimana? Saya bilang, Bu, mari belajar mengampuni. Dia bilang, wah susah buat saya. Terus saya ingatkan, berapa kali ibu buat salah, berapa kali Kristus mengampuni. Dia diam. Seberapa kali kita berbuat salah, Kristus mengampuni. Maka sepanjang hidup ketika ada orang yang bersalah kepada kita, tidak ada alasan untuk berkata, saya tidak bisa mengampuni dia. Mungkin kita butuh waktu. Tapi kiranya pengampunan itu boleh menjadi kualitas dasar dari orang-orang yang berkata, saya manusia baru di dalam Kristus. Oke, mungkin Pak Alex bisa kasih sedikit Iya. kesimpulan Pak. Hari ini
sangat indah ya, karena ini mungkin pergumulan kita semua ya. Iya, betul sekali. Tapi pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kasih Kristus, pengampunan Kristus, menginspirasi hidup kita. Untuk kita hidup dan mengampuni, mengasihi sesama. Bisa sabar, bisa belajar untuk jadi orang yang benar-benar tulus dalam hidup kita. Bagian kita adalah mengampuni. Tapi jika Tuhan berkenan ada rekonsiliasi terjadi, kiranya juga ini boleh menjadi bagian yang kita alami. Mulai dari keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita, mungkin gereja kita, masyarakat dan bangsa ini. Biarlah pengampunan itu akan membawa pembaharuan bagi masyarakat kita. Iya, mungkin kita juga ingin Alex mendoakan, Iya. mungkin saudara-saudara kita banyak yang saat ini juga masih kesulitan begitu ya untuk mengampuni. Bagaimana kita bisa belajar mengampuni dalam Kristus. Iya, mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami satu topik yang penting, mengampuni. Seorang akan yang lain, sama seperti Kristus mengampuni kami. Tuhan, kami sangat menyadari betapa rapuhnya kami untuk mengampuni. Dan betapa mudahnya kami untuk membalas. Tapi kami berdoa pagi hari ini, kiranya kualitas kasih itu benar-benar kami alami. Kami melihat ke-Salib-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau mengampuni. Dan itu menginspirasi kami untuk hidup keseharian kami. Belajar mengampuni. Belajar mengasihi. Dan sabar kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk pemirsa yang mungkin mengalami kepahitan. Sulit untuk mengampuni. Biarlah pagi hari ini mereka memandang ke salib Kristus. Dan dari tempat itulah pengampunan itu boleh mengalir dalam hidup kami. Kami bagikan dalam keluarga kami, masyarakat kami, bahkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pak Alex. Sama-sama Siska. Semoga semua saudara kita yang dikasih dalam Yesus Kristus mulai hari ini belajar Ya, mengampuni. amin. Dan Itu tentunya kami juga berdoa semoga firman dan perenungan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberi inspirasi bagi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus agar bisa menjalani hari-hari Anda dengan penuh kesabaran dan juga tentunya dengan penuh pengampunan di dalam Yesus. Dan untuk kritik dan saran, kami akan menunggu email Anda di saat.teduh@kompas.tv. Sampai jumpa, Shalom.